Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, ada banyak kisah mengenai para sahabat Nabi yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata hijrah, mungkin kepala kita langsung teringat dengan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, atau mungkin dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Namun kali ini saya akan membahas sedikit tentang kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika Abdurrahman bin Auf masuk agama Allah Subhanahu wa taala, beliau berhijrah secara kafah, secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Tidak mau mengambil ini mau aku lakukan, ini tidak mau aku lakukan, tidak. Beliau berhijrah bersama beberapa sahabatnya ke Habasyah, sampai kemudian beliau berhijrah ke Yatrib Madinah pada tanggal atau tahun 13 kenabian. Proses hijrah inilah yang sangat menginspirasi hidup kita semua. Beliau sangat kaya raya, namun ketika beliau hendak menuju ke Yatrib Madinah, orang-orang kafir Quraisy menghadang Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, "Engkau boleh pergi ke Yatrib Madinah, tapi seluruh hartamu kami rampas. Atau engkau tetap tinggal di kota Mekah dengan seluruh harta kekayaanmu yang berlimpah ruah." Tentu saja apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, "Aku akan tetap pergi hijrah walaupun aku jatuh miskin sekalipun." Pertanyaan ini juga ditanyakan untuk anak dan istri Abdurrahman bin Auf. Namun sayangnya, anak dan istri Abdurrahman bin Auf memilih untuk tetap hendak tinggal di kota Mekah dengan seluruh harta kekayaannya. Sehingga Abdurrahman bin Auf pergi tanpa anak dan istrinya, kehilangan harta bendanya. Maka sampailah Abdurrahman bin Auf di Yatrib Madinah dengan keadaan tidak memiliki apa-apa. Harta yang ia punya adalah baju yang ia gunakan pada saat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Ansor yang sangat kaya raya di Madinah adalah Sa'ad bin Rabi al-Ansori radhiyallahu anhu. Beliau kaya raya. Lalu Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, hartaku sangat banyak dan aku memiliki 2 orang istri. Aku tahu engkau jatuh miskin. Oleh karena itu, akan aku berikan setengah hartaku kepadamu dan akan aku ceraikan 1 orang istriku, istri yang solehah dan baik hati. Tunggu masa iddahnya, kemudian engkau boleh menikahinya untuk menemani hari-harimu." Abdurrahman bin Auf sangat menghargai pemberian Sa'ad, tapi beliau tidak mau bergantung kepada orang lain. Beliau ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Sampailah Abdurrahman bin Auf di pasar, di pusat bisnis yang ada di Madinah. Beliau mulai berdagang tanpa modal. Beliau mulai menjual dagangan milik orang lain. Lalu, apa yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf? Apapun yang disentuh Abdurrahman bin Auf seolah-olah akan berubah menjadi emas, saking hebatnya beliau dalam berdagang. Dan tak perlu waktu yang lama pula, Abdurrahman bin Auf dapat mengembalikan pundi-pundi kekayaannya dengan kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Kadang Abdurrahman bin Auf berpikir dan ketakutan, dengan harta yang semakin lama semakin banyak akan membuat beliau lama dihisap di hari akhir nanti. Niatnya ingin mengurangi harta, justru karena sedekah, pundi-pundi pahala terus mengalir dan pundi-pundi rezeki terus berdatangan. Pernah pada suatu ketika terjadi perang Tabuk. Panen kurma sangat banyak. Kurma-kurma tidak laku terjual karena membusuk. Abdurrahman bin Auf ingin menolong sahabatnya, ingin menolong teman-temannya. Maka beliau membeli kurma yang tidak laku terjual. Bahkan beliau membeli kurma yang busuk yang tidak laku terjual tersebut untuk tujuan menolong. Justru karena sedekah, apa yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf, tiba-tiba pasukan dari negeri lain datang kepada Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, "Wahai Abdurrahman, kami mencari kurma busuk di mana-mana karena raja kami memerlukannya untuk obatnya. Kami beli dengan harga yang tinggi. Ternyata mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda." Pernah pada suatu ketika
di kota Madinah yang sangat tenang. Tiba-tiba debu naik ke atas, tiba-tiba terjadi gegap gempita yang amat luar biasa. Lalu orang-orang keluar dari rumahnya dan mengatakan, "Apa ini? Siapa yang datang? Kenapa terjadi heboh seperti ini?" Lalu seseorang berkata kepada Aisyah istri Rasul, "Itulah 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf dan 70 kendaraan yang seluruhnya berisi barang dagangan dan emas-emas yang sangat banyak milik Abdurrahman bin Auf." Lalu Aisyah pun berkata, "Aku teringat dengan pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga, namun beliau masuk dengan cara merangkak. Hartanya yang sangat banyak membuat beliau masuk dengan cara merangkak." Dengar hal ini, Abdurrahman bin Auf sangat ketakutan dan beliau terus memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan di detik-detik wafatnya Abdurrahman bin Auf. Lalu Aisyah datang kepada Abdurrahman bin Auf dan memberikan sebuah penawaran yang belum pernah Aisyah berikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Apa kata Aisyah? "Hai Abdurrahman, apakah nanti jika engkau kembali kepada Allah, jenazahmu akan dimakamkan di sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersebelahan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersebelahan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?" Lalu apa kata Abdurrahman? "Tidak Aisyah, aku merasa tidak pantas disandingkan bersebelahan dengan sahabat-sahabat yang mulia. Biarkan aku dimakamkan di sebelah sahabatku Utsman bin Maz'um." Kemudian Abdurrahman bin Auf pun wafat dalam namanya yang dikenang sepanjang masa hingga hari ini. Banyak kisah yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Abdurrahman bin Auf. Beliau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kehilangan anak dan istrinya, kehilangan harta dan bendanya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggalkan kampung halamannya, beliau meninggalkan orang-orang yang dicintainya demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.